Suatu ketika ada seorang gadis kecil. Suatu ketika ayahnya yang kaya menikah dengan ibu tiri yang jahat. Dia menetap di rumah bersama kedua putrinya. Mereka cantik dan berwajah putih, tapi jahat dan kejam di hati. Dan kemudian tibalah saat yang sulit bagi gadis malang itu. Dari pagi hingga larut malam, mereka memaksanya melakukan pekerjaan kotor, mengangkut air, memanaskan kompor, memasak makanan, mencuci piring, dan mencuci pakaian. Dan di samping itu, saudara tiri melakukan yang terbaik untuk membuatnya kesal sebanyak mungkin. Mereka mengejeknya, menuangkan kacang polong dan gandum ke abu, dan dia harus duduk dan mengambilnya. Di malam hari, ketika dia lelah bekerja, dia harus pergi tidur bukan di tempat tidur, tetapi di lantai di sebelah kompor. Dan karena dia selalu dalam abu, debu dan kotor, saudara perempuannya memanggilnya Cinderella. Tetapi kemudian pada suatu hari raja memulai pesta, yang seharusnya berlangsung selama 3 hari penuh, dan memanggil semua gadis cantik di negara itu ke pesta itu sehingga putranya dapat memilih pengantin untuk dirinya sendiri. Ketika dua saudara perempuan yang disebutkan itu mengetahui bahwa mereka juga dapat datang ke pesta itu, mereka langsung mulai berdandan dan bersolek. Cinderella juga ingin pergi menari, tetapi ibu tirinya tidak mengizinkannya pergi, karena dia tidak punya baju atau sepatu, dan dia kotor. Dan kemudian ibu tiri yang jahat menuangkan semangkuk gandum ke abu, dan berkata bahwa jika Cinderella mengumpulkannya dalam 2 jam, maka dia bisa pergi dengan saudara perempuannya. Cinderella pergi ke taman dan menangis. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda. Mereka menukik di atas abu dan mulai mematuk, jadi mereka memilih semua biji-bijian dalam mangkuk. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka menyelesaikan pekerjaan mereka, dan semua orang terbang kembali. Cinderella membawakan mangkuk untuk ibu tirinya, mulai bersukacita, berpikir bahwa dia bisa pergi ke pesta. Tapi ibu tirinya tidak mengizinkannya masuk. Dia membelakangi Cinderella dan bergegas bersama kedua putrinya ke pesta dansa. Ketika tidak ada yang tersisa di rumah, Cinderella duduk di lantai dan menangis dengan sedih. Dan kemudian 2 burung merpati putih terbang masuk, diikuti oleh kawanan burung yang berbeda, dan mereka membuang pakaian dan sepatu mereka, berkilau dan semuanya dari emas. Dia dengan cepat mengenakan gaun ini dan mendatangi pengantin wanita. Mereka melihat saudara tiri dan ibu tirinya dan berpikir bahwa itu pasti putri yang aneh, dia sangat cantik dengan gaun emasnya. Tidak pernah terpikir oleh mereka bahwa itu adalah Cinderella. Pangeran keluar untuk menemuinya, meraih tangannya dan mereka mulai menari. Dan dia sangat menyukai Cinderella sehingga dia tidak ingin berdansa dengan gadis lain. Dia menari sampai malam dan akan kembali ke rumah, tetapi pangeran meminta untuk mengantarnya pergi. Dia ingin tahu gadis cantik siapa ini dan di mana dia tinggal. Tapi Cinderella lari darinya dan naik ke tempat perlindungan merpati. Pangeran memerintahkan untuk menghancurkan tempat perlindungan itu, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalamnya. Dan tidak ada tempat di dekat dia bisa menemukan orang asing yang cantik itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Cinderella diselamatkan oleh merpati yang membawanya pulang. Pangeran kesal dan pergi ke istana dengan kepala menunduk. Dan tiba-tiba dia melihat sebuah sepatu, mengangkatnya, sangat kecil dan elegan dan semuanya dari emas murni. Pangeran menduga bahwa ketika Cinderella melarikan diri darinya, sepatu dari kaki kirinya tertinggal di salah satu anak tangga. Pangeran sangat senang, dan diperintahkan untuk menemukan nyonya sepatu ini, dan kepada siapa sepatu itu cocok, dia akan menikah dengan yang itu. Orang tua kembali dari pesta, mereka melihat bahwa Cinderella sedang tidur dengan kemeja di atas abu, dan lampu redup menyala di dekat kompor. Kedua saudara perempuan itu pergi ke kamar mereka, berharap besok mereka akan cukup beruntung untuk mengenakan sepatu emas. Keesokan harinya, pangeran datang ke rumah mereka, dan berkata bahwa setiap orang yang ingin mencoba sepatu calon istrinya harus keluar. 2 saudara perempuan keluar, dan ibu tiri mengunci Cinderella di rumah dan tidak membiarkannya keluar. Kakak perempuan mencobanya sepatu kecil. Adik perempuannya mencobanya sepatunya bagus. Pangeran hendak pergi, tetapi Cinderella keluar dari jendela dan berlari ke arahnya. Dan dia memakai sepatu, dan itu pas untuknya. Pangeran menatap matanya dan mengenali gadis cantik yang berdansa dengannya.
Dia membawa Cinderella, menunggang kuda, dan pergi untuk bermain pernikahan dengannya. Dan dia memerintahkan saudara perempuan dan ibu tiri untuk dikunci di rumah mereka, dan jangan pernah membiarkan mereka keluar dari sana. Beginilah cara mereka dihukum karena kejahatan dan penipuan mereka. Pada malam Natal, Fritz dan Mary sangat ingin membongkar kado mereka. Tiba-tiba, ada ketukan di pintu. Itu adalah paman mereka dengan banyak hadiah di tangannya. Anak-anak sangat senang melihatnya. Kemudian mereka mulai membongkar kado. Mary mendapatkan boneka mewah, piring mainan, dan gaun sutra yang indah. Fritz juga mendapatkan apa yang diinginkannya, kuda yang luar biasa dan raja tikus. Mary memperhatikan bahwa ada seorang tentara di bawah pohon. Itu adalah Nutcracker yang dirancang untuk mengunyah kacang keras dengan rapi. Gadis itu sangat menyukainya. Tetapi Fritz mengatakan itu adalah hadiahnya dan mencoba mengambilnya dari saudara perempuannya. Anak-anak meregangkan Nutcracker sejauh-jauhnya hingga lengannya robek. Mainan yang rusak itu tidak lagi dibutuhkan oleh bocah itu. Mary sangat kesal dan menangis. Tetapi paman saya berhasil memperbaiki prajurit itu. Gadis itu senang dan memeluknya dengan lembut. Hari itu sangat sibuk, jadi dia segera lelah dan tertidur tepat di bawah pohon. Selama tidurnya, Mary mendengar suara aneh. Mereka seperti tikus. Gadis itu membuka matanya. Benda-benda di rumah itu tampak jauh lebih besar dari yang sebenarnya. Dan pohon tempat dia tertidur menjadi sangat besar. Mary menyadari bahwa bukan objeknya yang bertambah, tetapi dia yang mengalami penurunan. Tiba-tiba, Raja Tikus dengan pasukannya muncul di depan mata gadis yang tercengang itu. Mary sangat ketakutan dan ingin melarikan diri. Tapi tikus raksasa menghentikannya. Dan kemudian keajaiban terjadi, Nutcracker melompat berdiri dan meraih gadis itu. Mereka langsung memanjat pohon kera buku, dan di sepanjang pohon itu sampai ke mainan Fritz. Ada banyak sekali koleksi prajurit timah. Nutcracker meminta bantuan. Para prajurit segera melompat berdiri dan mengejarnya. Nutcracker mengambil alih komando pasukan, dan para prajurit mulai melawan pasukan Raja Tikus. Pertempuran antara mainan dan tikus berlangsung sengit. Tapi, sayangnya, ada terlalu banyak tikus, dan pasukan Nutcracker mulai mengalami kekalahan. Mary melihat ini dan lari dari tempat persembunyiannya. Dia melemparkan sepatunya ke Raja Tikus dan memukulnya tepat di kepala, dan dia jatuh ke lantai tak sadarkan diri. Tikus lainnya menyadari bahwa pertempuran itu kalah, dan lari ke segala arah. Mary berlari ke Nutcracker, tetapi dia terbaring tak sadarkan diri, karena dia terluka parah oleh Raja Tikus. Gadis itu mengira dia sudah mati, dan mulai menangis dengan getir. Dan tiba-tiba, seorang peri cantik muncul di belakang Mary. Dia memutuskan untuk membantu gadis itu. Dengan lambaian tongkatnya, dia menghidupkan kembali Nutcracker. Dengan lambaian tongkat kedua, peri mengubah prajurit itu menjadi pangeran tampan. Mary dan Nutcracker saling memandang dengan mata penuh kasih, dan tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Dengan lambaian tongkatnya untuk ketiga kalinya, peri membawa pasangan yang jatuh cinta ke kerajaan permen. Pohon-pohon di sana terbuat dari permen, dan bunganya dari selai. Itu adalah tempat yang luar biasa. Mary memejamkan mata sejenak karena senang. Dan tiba-tiba, dia mendengar suara ibunya yang memanggil namanya. Membuka matanya, gadis itu melihat ibunya yang menatapnya dengan bingung. Mary juga tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Gadis itu bercerita tentang perjalanan indahnya, tapi ibunya hanya tersenyum manis. Kemudian Mary melihat Nutcracker power di pelukannya. Dan kemudian dia menyadari bahwa dia telah tidur di bawah pohon sepanjang malam, dan semua yang terjadi padanya hanyalah mimpi yang nyata. Beberapa tahun kemudian, keponakan dari ayah baptis mereka datang mengunjungi Mary dan Fritz. Begitu dia memasuki rumah, gadis itu hampir jatuh ke lantai karena terkejut. Anak laki-laki itu tampak seperti Nutcracker seperti dua tetes air. Dia juga menyukai Maria pada pandangan pertama. Setelah beberapa waktu, mereka menikah, dan hidup tidak lebih buruk daripada di kerajaan ajaib permen.